Kali ini kita akan membahas mengenai gelombang longitudinal. Nah, sebelumnya kan kita telah membahas mengenai gelombang transversal. Gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah gelombang yang dibedakan berdasarkan arah rambatan. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dari gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah rambatannya searah dengan arah getarannya. Nah, contoh dari gelombang longitudinal ini adalah gelombang bunyi dan juga gelombang selinki. Nah, dapat kita lihat contohnya pada gelombang selinki. Nah, kita lihat ketika selinki ini atau pegas kita berikan gangguan satu kali searah panjang pegas dengan cara mendorong atau menarik pegas ini, maka akan terjadi gelombang yang akan merambat pada selinki dan membentuk pola berupa rapatan dan renggangan. Nah, dapat kita lihat pada gelombang pada selinki, dia ini membentuk rapatan dan renggangan dengan arah gelombang ini mengarah ke kanan dan ke kiri. Gelombang ini terjadi karena kita memberikan gaya berupa dorongan dan tarikan kepada pegas tersebut. Nah, selanjutnya ada istilah-istilah yang terdapat pada gelombang longitudinal. Yang pertama ada rapatan atau daerah gulungan pegas yang lebih rapat. Nah, rapatan ini daerah gulungannya ini lebih rapat dibandingkan jarak antara gulungan pegas pada keadaan normal. Seperti apa contohnya? Nah, di sini daerah rapatan pada gambar adalah daerah A, B, dan daerah C dan D. Nah, ini merupakan rapatan karena daerah gulungannya ini lebih rapat daripada daerah yang normal. Selanjutnya ada renggangan atau daerah gulungan pegas yang lebih luas. Nah, pada gambar yang termasuk renggangan adalah daerah BC dan daerah DE. Nah, dapat kita lihat. Nah, ini merupakan renggangan, merupakan daerah gulungan pegas yang relatif lebih renggang atau lebih panjang daripada rapatan. Sangat jelas terlihat perbedaan rapatan dan renggangan jika kita lihat dengan seksama atau dengan sekilas, bahwa rapatan ini daerahnya lebih kecil daripada renggangan, di mana renggangan ini daerahnya lebih luas dan pegasnya ini jaraknya lebih luas daripada daerah rapatan yang pegasnya ini lebih sempit daerahnya. Lanjut, panjang satu gelombang atau satu lambda pada gelombang longitudinal. Nah, bagaimana sih panjang dari satu gelombang dari longitudinal ini? Di sini ada 3 keadaan yang menggambarkan panjang satu gelombang longitudinal. Keadaan yang pertama yaitu jarak terdekat antara dua pusat rapatan. Nah, ini merupakan contohnya. Jarak terdekat antara dua pusat rapatan. Nah, ini merupakan pusat rapatan. Rapatan yang telah kita pelajari sebelumnya yaitu daerah AB dan daerah CD. Nah, di sini pusat rapatan merupakan titik tengah dari AB dan titik tengah dari C ke D. Nah, ini merupakan pusat rapatan titik tengahnya. Maka jarak terdekat antara dua pusat rapatan. Berarti jarak terdekat antara titik tengah AB dan titik tengah CD. Kita lihat, nah ini merupakan panjang satu gelombang longitudinal. Nah, merupakan jarak terdekat antara dua pusat rapatan, yaitu rapatan AB dan rapatan CD. Ini merupakan jarak terdekat antara dua pusat rapatan, yaitu pusat rapatan AB dan pusat rapatan CD. Nah, kita lihat perbedaannya. Nah, di sini pusat rapatan AB dan pusat rapatan CD. Selanjutnya, yaitu jarak terdekat antara dua pusat renggangan.
Nah, di sini pusat renggangan dari renggangan BC dan renggangan DE, yaitu titik tengah dari renggangan BC dan titik tengah dari renggangan DE. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan panjang dari satu gelombang longitudinal, di mana jarak terdekat antara dua pusat renggangan, yaitu renggangan BC dan renggangan DE, atau titik tengah dari renggangan BC dan renggangan DE, jarak terdekat antar titik tengahnya, titik tengah renggangannya. Nah, seperti ini. Ini merupakan gelombang dalam keadaan normal dengan panjang yang tidak kita ketahui. Nah, dan ini adalah panjang dari satu gelombang. Keadaan yang ketiga, panjang dari satu gelombang atau lambda longitudinal. Dan ini yang sering dipakai dan cukup mudah, yaitu terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan. Nah, yang selanjutnya ini, satu gelombang longitudinal ini terdiri atas satu renggangan dan satu rapatan, di mana satu rapatan dan satu renggangan ini merupakan satu gelombang longitudinal. Nah, seperti ini. Jadi satu gelombang atau satu lambda longitudinal ini terdiri atas satu rapatan dan juga satu renggangan. Nah, seperti ini, terdiri atas satu renggangan dan satu rapatan merupakan satu gelombang longitudinal. Nah, ini keadaan gelombang yang tidak diketahui panjangnya, sedangkan ini merupakan panjang dari satu gelombang longitudinal. Nah, seperti ini, yaitu titik dari B ke D, di mana B ke C ini merupakan satu renggangan dan C ke D merupakan satu rapatan. Maka jumlah satu rapatan ditambah satu renggangan ini merupakan satu gelombang longitudinal. Selanjutnya adalah panjang dari setengah gelombang atau setengah lambda dari gelombang longitudinal. Di sini ada dua keadaan. Yang pertama, terdiri atas satu renggangan merupakan setengah dari lambda gelombang longitudinal. Nah, jika ini gelombang longitudinal dengan panjang tidak diketahui, maka satu renggangan merupakan setengah dari gelombang longitudinal, setengah lambda. Selanjutnya terdiri atas satu rapatan. Satu rapatan sama dengan setengah lambda atau setengah dari satu gelombang longitudinal. Nah, ini merupakan setengah dari satu gelombang longitudinal, setengah lambda. Selanjutnya adalah panjang seperempat lambda atau seperempat dari gelombang longitudinal. Yang pertama terdiri atas setengah renggangan. Nah, jika satu renggangan ini setengah lambda atau setengah dari panjang gelombang longitudinal, maka setengah renggangan ini adalah seperempat gelombang atau seperempat lambda. Nah, seperti ini. Setengah dari renggangan merupakan seperempat lambda. Jika satu renggangan merupakan setengah lambda, maka setengah dari renggangan ini adalah seperempat dari lambda. Kita lihat. Selanjutnya terdiri atas satu setengah rapatan. Nah, jika dijelaskan sebelumnya bahwa satu rapatan merupakan setengah lambda atau setengah panjang gelombang, maka jika setengah rapatan ini adalah seperempat panjang gelombang. Seperti ini. Nah, ini merupakan setengah rapatan, yaitu setengah jarak dari C ke D. Jika jarak C ke D merupakan satu rapatan, maka ini adalah satu setengah dari lambda atau setengah gelombang longitudinal. Maka setengah dari C ke D ini merupakan setengah rapatan. Setengah rapatan adalah seperempat lambda atau seperempat panjang gelombang. Mungkin ini penjelasan mengenai gelombang longitudinal. Kita masuk ke materi berikut.